Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsita, NIM 20650073. Saya dari kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 dari Sistem Informasi Geografi. Baik, soal yang pertama, jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. 1. Menurut Gistud tahun 1994, SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Yang kedua, menurut Marble et al. Tahun 1983, SIG merupakan sistem penanganan data keruangan. Soal yang kedua yaitu komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Yang pertama, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spasial maupun non-spasial. Berikutnya perangkat keras, hardware. Perangkat keras SIG adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Selanjutnya yaitu data. Pada prinsipnya terdapat dua jenis data untuk mendukung SIG, yaitu pertama, data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Data non-spasial. Data non-spasial adalah data berbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Yang berikutnya manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIG. Yang terakhir yaitu metode. Metode layers yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Soal yang ketiga, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Metode layer dalam SIG adalah lapisan peta yang berisikan berbagai informasi. Informasi dalam suatu layer dapat berupa titik, garis, poligon, area. Soal yang keempat, jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem SIG terdiri dari yang pertama, data input. Data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Yang kedua, data output. Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran termaksud mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Yang keempat, data manajemen. Yang ketiga, data manajemen. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, di-update, dan diedit. Yang keempat, data manipulasi dan analisis. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai kebutuhannya, misal peta tematik. Soal kelima yaitu jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Soal yang keenam, jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota, yaitu jaringan jalur transportasi jalan, seperti pengelamatan rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisa lokasi, dan lain-lain. Kemudian, manajemen fasilitas, seperti penempatan pipa dan kabel bawah tanah, load balancing, jaringan listrik, perencanaan perawatan fasilitas, dan lain-lain. Yang terakhir, pengelolaan atau pembagian area.
pembuatan zona, rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, rencana pembangunan, dan lain-lain. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.